Jika seseorang mendapatkan karir impiannya, sekaligus pasangan hidup yang menyenangkan dan penuh perhatian, maka hidupnya mungkin akan terasa seperti sebuah lukisan yang sempurna. Kehidupan Manjit Pangali yang tinggal di Vancouver, Kanada, pada awalnya memang tampak seperti itu. Namun akhir dari hidupnya yang indah terjadi dengan cara yang mengguncang seluruh Kanada. Pada 18 Oktober 2006, kabar tentang hilangnya Manjit mulai muncul. Namun hanya 5 hari kemudian, tepatnya pada 23 Oktober, tubuhnya ditemukan dalam kondisi hangus di tepi sebuah pantai. Setelah penemuan itu, polisi segera mendatangi lokasi kejadian dan kemudian memberitahu keluarga mertua Manjit. Berita ini dengan cepat menyebar di kota Vancouver bahwa jasad seorang perempuan yang sebagian terbakar telah ditemukan di pantai. Keluarga Manjit yang kemudian mengetahui juga tidak dapat mempercayai hal itu. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang tega melakukan hal sekejam itu kepada Manjit, karena ia dikenal sebagai pribadi yang selalu berbicara kepada siapapun dengan senyuman. Namun setelah berbulan-bulan penyelidikan, pelaku pembunuhan Manjit akhirnya terungkap, dan kenyataan itu sangat mengejutkan keluarganya. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Manjit adalah warga Kanada keturunan India yang tinggal di kota Vancouver bersama suaminya, Muktiar Pangali, dan putri mereka yang berusia 3 tahun, Maya. Keluarga Manjit datang ke Kanada demi mencari kehidupan yang lebih baik dan akhirnya menetap di Vancouver. Mereka bekerja keras agar dapat memberikan kebahagiaan bagi keluarga dan anak-anak mereka. Manjit tumbuh dengan masa kecil yang bahagia. Seperti kebanyakan anak perempuan, ia juga memiliki banyak impian. Sejak lama, ia telah memutuskan ingin menjadi seorang guru. Manjit pun menempuh pendidikan keguruan di universitas. Dan pada masa itulah, ia bertemu dengan Muktiar. Keluarga Muktiar juga berasal dari India. Ia datang ke Kanada untuk meniti karir di bidang pendidikan. Menurut Manjit, Muktiar adalah pribadi yang ceria sama seperti dirinya. Seiring waktu, Manjit mulai menyukainya. Pertemuan mereka di universitas perlahan berkembang menjadi hubungan cinta. Setelah berpacaran cukup lama, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Ketika kedua keluarga mengetahui rencana pernikahan tersebut, mereka merasa sangat senang. Keluarga Manjit percaya bahwa Muktiar adalah pria yang baik dan bertanggung jawab, yang akan selalu membahagiakan putri mereka. Di sisi lain, keluarga Muktiar juga menyukai Manjit dan menganggapnya sebagai gadis yang baik. Akhirnya pada tahun 1997, Manjit dan Muktiar menikah. Di mata kedua keluarga, mereka adalah pasangan yang tampak sempurna, ramah, ceria, dan bahagia. Namun hanya beberapa tahun kemudian, sifat asli Muktiar mulai terlihat dan Manjit harus menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahannya. Muktiar berasal dari keluarga yang konservatif dan pola pikirnya pun serupa. Menurutnya, Manjit seharusnya melayani dirinya sepenuhnya. Ketika ia pulang dari kerja, makanan lezat harus sudah tersedia di meja. Sikap Muktiar ini membuat Manjit sangat tertekan. Ia adalah perempuan yang bertekad kuat dan pekerja keras, dan tidak pernah membayangkan bahwa pola pikir suaminya akan seperti itu. Saat Manjit menceritakan masalah rumah tangganya kepada saudara perempuan dan teman-temannya, mereka mengatakan bahwa hal tersebut wajar terjadi di awal pernikahan. Setiap pasangan baru pasti mengalami perbedaan dan pertengkaran, dan Manjit hanya perlu bersabar. Mendengar itu, Manjit bersama saudara dan teman-temannya perlahan melupakan masalah tersebut. Manjit adalah sosok yang selalu merencanakan hidupnya dengan matang, termasuk soal kehamilan. Ia ingin menjadi seorang ibu. 6 tahun setelah menikah, impian itu akhirnya terwujud. Pada tahun 2003, Manjit melahirkan seorang putri yang diberi nama Maya. Manjit sangat bahagia, dan Muktiar juga tampak sangat senang. Muktiar bahkan menghabiskan banyak waktu bersama Maya dan sangat menyayangi putrinya. Melihat hal itu, banyak orang mulai merasa bahwa masalah dalam rumah tangga Manjit telah berakhir. Namun kenyataannya tidak demikian.
Setelah kelahiran Maya, Mukhtiar justru mulai semakin sering minum alkohol. Setiap kali mabuk, ia pulang larut malam dan tetap menuntut agar istrinya menyiapkan makan malam dan menunggunya. Manjit yang sebenarnya membutuhkan perhatian dan dukungan setelah melahirkan merasa sangat terpukul oleh sikap suaminya. Akibat tekanan tersebut, Manjit mengalami depresi. Impian hidup yang selama ini ia bangun perlahan runtuh di depan matanya. Saat itu, Manjit mulai menyadari betapa besar kesalahannya dalam menilai Mukhtiar. Ia bingung harus berbuat apa demi kesehatan dan masa depannya. Selama 3 tahun, Manjit memilih untuk tetap bertahan di rumah Mukhtiar dengan penuh kesabaran, tanpa mengambil langkah besar apapun. Pada tahun 2006, Manjit kembali merencanakan kehamilan kedua, berharap kebahagiaan dapat kembali hadir di rumah mereka. Namun pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari membuatnya merasa bahwa hal itu tidak mungkin terwujud. Meski demikian, tak lama kemudian Manjit diketahui hamil kembali. Mendengar kabar itu, Mukhtiar tampak sangat bahagia. Secara tiba-tiba, sikap Mukhtiar berubah drastis. Ia kembali bersikap penuh cinta dan perhatian kepada Manjit, seperti di awal masa pernikahan mereka. Hal ini membuat Manjit sangat bahagia karena ia merasa telah mendapatkan kembali cinta suaminya yang sempat hilang. Namun ia tidak menyadari bahwa kebahagiaan tersebut hanya akan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Pada 18 Oktober 2006, Manjit meninggalkan rumah untuk menghadiri kelas yoga kehamilan. Namun waktu terus berlalu dan ia tidak kunjung pulang. Keesokan harinya, Mukhtiar menghubungi keluarga Manjit dan memberitahu bahwa Manjit belum pulang sejak malam sebelumnya. Mendengar hal itu, keluarga Manjit mulai merasa cemas. Mereka kemudian menghubungi saudara perempuan Manjit, Jasmine, dan menceritakan seluruh kejadian tersebut. Jasmine lalu menghubungi semua teman Manjit, tetapi tidak satu pun mengetahui keberadaannya. Biasanya setiap kali terjadi pertengkaran dengan Mukhtiar, Manjit sering pergi bersama putrinya tanpa memberitahu siapapun, kadang ke hotel, kadang ke rumah teman. Semua orang mengira hal yang sama terjadi lagi kali ini, dan Manjit akan segera pulang. Namun kali ini Maya berada di rumah, dan hal itu membuat semua orang sangat khawatir. Manjit sangat menyayangi putrinya dan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Setelah 1 hari penuh Manjit tidak ditemukan, semua orang mulai mencurigai bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada malam 19 Oktober, Mukhtiar akhirnya melaporkan Manjit sebagai orang hilang ke kantor polisi terdekat. Ia juga menghubungi semua kenalan untuk menanyakan keberadaan Manjit, tetapi tidak seorang pun melihatnya. Sebagian orang mulai menduga bahwa Manjit mungkin telah diculik. Media pun mulai memberitakan hilangnya seorang perempuan yang telah menikah bernama Manjit Panggali. Wanted to make sure that in fact she was gone, like that we have nobody within our immediate family who has an answer for us. I need your help. Dalam liputan media, Mukhtiar tampil dan memohon agar istrinya dapat kembali dengan selamat. Seraya mengatakan bahwa keluarga mereka tidak memiliki jawaban atas kepergiannya dan sangat membutuhkan bantuan. Sementara itu, polisi melacak panggilan telepon semua anggota keluarga, tetapi tidak menemukan petunjuk yang berarti. Tanggal pun menunjukkan 23 Oktober 2006. Manjit telah menghilang selama 5 hari. Pada hari itu, kekhawatiran keluarga berubah menjadi ketakutan besar ketika polisi memberitahu bahwa sebuah jasad yang hangus terbakar telah ditemukan di tepi pantai di daerah South Delta, dan mereka diminta datang untuk melakukan identifikasi. Ketika keluarga Manjit datang ke lokasi tersebut, mereka memastikan bahwa jasad itu memang benar Manjit. Jenazah Manjit kemudian dikirim untuk diotopsi. Saat laporan otopsi keluar, terungkap fakta yang sangat mengejutkan. Manjit sedang mengandung seorang bayi perempuan. Kabar ini menghancurkan hati keluarganya. Mereka bertanya-tanya, dosa apa yang telah dilakukan putri mereka hingga harus dibunuh secara begitu kejam dengan cara dibakar. Laporan otopsi juga mengungkapkan bahwa Manjit tidak meninggal karena dibakar, melainkan lebih dulu dicekik hingga kehabisan nafas. Lalu setelah itu,
pelaku mencoba membakar tubuhnya untuk menghilangkan jejak. Dalam penyelidikan lanjutan, polisi menemukan mobil Manjit terparkir tidak jauh dari lokasi ditemukannya jasad. Pemeriksaan forensik terhadap mobil tersebut tidak menunjukkan adanya tanda-tanda pembobolan atau bekas perkelahian di dalam mobil. Polisi kemudian menelusuri latar belakang Manjit, tetapi tidak menemukan siapapun yang memiliki permusuhan dengannya. Karena itu, polisi mulai menduga bahwa pelaku adalah seseorang yang mengenal Manjit dengan sangat baik. Kecurigaan pun langsung mengarah kepada orang-orang terdekatnya, termasuk keluarga. Langkah pertama polisi adalah memeriksa suami Manjit, Mukhtiar Panggali. Dalam interogasi, Mukhtiar menyatakan bahwa selama setahun terakhir, Manjit sering berhubungan dengan teman kuliahnya bernama Tony, dan mereka bahkan terkadang pergi makan malam bersama. Berdasarkan pernyataan ini, polisi memanggil Tony serta menginterogasinya. Namun setelah diperiksa, polisi menemukan bahwa Tony tidak memiliki hubungan apapun dengan Manjit seperti yang diklaim Mukhtiar. Mereka hanyalah teman biasa. Hal ini semakin diperkuat ketika Tony berhasil menjawab seluruh pertanyaan dengan benar dalam tes pendeteksi kebohongan. Saat itulah polisi mulai bertanya-tanya mengapa Mukhtiar berbohong. Interogasi terhadap Mukhtiar pun kembali dilakukan. Dalam proses ini, polisi menemukan adanya seseorang yang sangat dengan Manjit dan Mukhtiar, yaitu Sukhwinder Panggali, adik laki-laki Mukhtiar. Sukhwinder sebelumnya tinggal di ruang bawah tanah rumah Manjit dan Mukhtiar. Namun atas desakan Manjit, Mukhtiar akhirnya mengusir Sukhwinder dari rumah tersebut. Sukhwinder adalah sosok yang sering mengajak Mukhtiar berpesta hingga larut malam dan minum alkohol bersama. Pengaruh Sukhwinder membuat kebiasaan minum Mukhtiar semakin parah. Manjit menyadari bahwa pengaruh Sukhwinder telah merusak kehidupannya. Karena itu, Manjit memberi ultimatum kepada Mukhtiar. Ia atau Sukhwinder yang harus pergi dari rumah. Mukhtiar akhirnya memilih untuk mempertahankan Manjit dan mengusir adiknya. Setelah mengetahui cerita ini, kecurigaan polisi sempat mengarah kepada Sukhwinder. Namun tidak ditemukan bukti yang mengkaitkannya dengan pembunuhan tersebut. Pada malam Manjit menghilang, Sukhwinder diketahui sedang bersama teman-temannya, dan ia dapat membuktikannya. Polisi pun mencoret namanya. Perhatian polisi pun kembali tertuju pada Mukhtiar. Penyelidikan mengungkap bahwa hubungan Manjit dan Mukhtiar sebenarnya mulai memburuk hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka, terutama akibat kebiasaan Mukhtiar minum alkohol setiap hari. Manjit sering menegurnya, dan di sisi lain, keputusan Manjit mengusir Sukhwinder dari rumah telah melukai harga diri Mukhtiar, sehingga menumbuhkan kebencian yang semakin besar terhadap istrinya. Meski demikian, saat itu belum ada bukti kuat untuk menjadikan Mukhtiar sebagai tersangka utama. Keluarga dan teman-teman Manjit pun masih cukup percaya kepadanya. Namun polisi memutuskan untuk meninjau ulang seluruh bukti dari awal. Pertama, polisi memperhatikan bahwa kursi pengemudi mobil didorong jauh ke belakang, menunjukkan bahwa Manjit kemungkinan tidak menyetir mobil tersebut sendirian. Ada orang lain bersamanya saat itu. Kedua, Mukhtiar sebelumnya menyebutkan lokasi kelas yoga kehamilan Manjit. Mobil Manjit memang ditemukan di sekitar lokasi tersebut. Namun penyelidikan mengungkap fakta penting. Tidak ada kelas yoga kehamilan di area itu. Lokasi sebenarnya tempat Manjit mengikuti kelas yoga kehamilan berada sekitar 15 mil dari lokasi yang disebutkan Mukhtiar. Dengan kata lain, kebohongan Mukhtiar pun terbongkar. Selanjutnya, polisi melacak lokasi ponsel dan catatan panggilan Mukhtiar. Dari sini terungkap bahwa Mukhtiar memegang ponsel Manjit, bahkan telah memasang kartu SIM miliknya sendiri dan menggunakannya. Ini menunjukkan bahwa pada malam 18 Oktober, Manjit sempat kembali ke rumah Mukhtiar, sehingga ponselnya berada di tangannya. Pada titik ini, hampir semua pernyataan Mukhtiar terbukti palsu. Polisi kemudian memperoleh bukti yang sangat kuat berupa rekaman CCTV dari sebuah SPBU dekat rumah mereka. Dalam rekaman itu, Mukhtiar terlihat membeli koran bekas dan sebuah korek api. Padahal, meskipun ia peminum alkohol,
Mukhtiar tidak pernah merokok. Lalu untuk apa ia membeli korek api dan koran bekas? Sejak saat itu, Mukhtiar resmi menjadi tersangka utama. Polisi segera bertindak. Hampir 6 bulan kemudian, pada 12 Maret 2007, Mukhtiar ditangkap atas kasus pembunuhan istrinya, Manjit Panggali. Dalam interogasi intensif, Mukhtiar awalnya membantah semua tuduhan dan mengaku tidak bersalah. Namun setelah beberapa waktu, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Mukhtiar mengaku bahwa setelah Manjit pulang dari kelas yoga kehamilan, mereka bertengkar hebat di rumah. Pertengkaran itu memuncak hingga dalam keadaan marah, Mukhtiar mencekik Manjit sampai meninggal. Setelah itu, ia membawa jasad istrinya ke sebuah lokasi sepi di pesisir South Delta dan membakarnya, dengan harapan polisi tidak menemukan bukti apapun. Mukhtiar juga mengakui bahwa ia telah lama memendam kebencian terhadap Manjit. Pikirannya dipenuhi rasa benci dan emosi negatif, yang pada akhirnya menjadi penyebab kematian Manjit. Pengakuan ini mengejutkan kedua keluarga dan seluruh teman mereka. Pada November 2010, Mukhtiar dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Manjit Panggali dan dijatuhi dakwaan pembunuhan tingkat 2. Kasus ini mengguncang seluruh komunitas. Seorang mantan guru, Mukhtiar Panggali, mencekik istrinya yang sedang hamil dan kemudian membakar jasadnya. Setelah penangkapan Mukhtiar, keluarga Manjit dan keluarga Mukhtiar saling memperebutkan hak asuh penuh atas putri mereka yang berusia 3 tahun, Maya. Namun pengadilan akhirnya memberikan hak asuh penuh kepada saudara perempuan Manjit, Jasmine Bambra. Pada Februari 2011, Mukhtiar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jaksa penuntut Dennis Murray menjelaskan bahwa Mukhtiar membunuh Manjit segera setelah ia pulang dari kelas yoga kehamilan, lalu membawa jasadnya dengan mobil Manjit sendiri ke daerah pesisir South Delta dan membakarnya. Ia juga dengan sengaja menunda laporan orang hilang selama mungkin. Pada Desember 2010, kepolisian Kanada secara terbuka merilis buku harian dan surat-surat Manjit. Media kemudian menelusuri isi dokumen tersebut dan mengungkap bahwa Manjit mengalami depresi klinis, namun tetap berusaha keras mempertahankan pernikahannya. Keluarganya mengungkapkan bahwa Manjit telah berjuang melawan depresi sejak kehamilan pertamanya. Mukhtiar bukan hanya membunuh Manjit, tetapi juga mengakhiri 2 nyawa sekaligus, Manjit dan bayi mereka. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.